Halo para penonton yang baik hati dan tentu saja tidak sombong dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu sehat, panjang umur, banyak rezekinya. Sebuah film aksi berjudul Red Fighter pada tahun 2023 bercerita tentang seorang pembunuh bayaran. Dan daripada kebanyakan cerot di awal, maka langsung saja rentangkan badan, cari posisi yang nyaman, lupakan desahan mantan. Selamat menonton dan mari kita masuk ke alur ceritanya. Pada suatu ketika di sebuah ruangan, adegan memperlihatkan seorang pria sedang diinterogasi oleh petugas kepolisian. Polisi ini menuduh jika pria tersebut telah melakukan sebuah pembunuhan. Namun pria yang nampak ketakutan serta hanya mengaku sebagai turis ini pun menyangkal tuduhan tersebut. Somos gente civilizada. No unas crean que pueden venir aquí a mi país. Namun si komandan polisi ini tetap bersikukuh pada pendiriannya, sehingga untuk membuat pria ini mengakui perbuatannya dan siapa yang telah mengirimnya, komandan berencana untuk menyetrumnya. Akan tetapi pria ini tiba-tiba saja bisa melepaskan borgol di tangannya serta melakukan perlawanan, dan beginilah aksinya. Dan pria yang bernama John Smith ini ternyata adalah seorang pembunuh bayaran, di mana John hanya berpura-pura tertangkap untuk mendekati target, yang targetnya sendiri adalah komandan itu sendiri. Sebelum menembak target, ia mengatakan jika membunuh bukanlah hal yang tersulit baginya, dan kemudian Repeat. adegan berpindah pada seorang abah-abah bernama Howard yang sedang mengambil data perusahaan, dan kemudian ia menjual data tersebut pada seseorang bernama Jen Russo. You are late. Tu vas vite. Merci beaucoup. Lanjut ke alur cerita, John yang telah ditinggal istrinya tiada ini pun tengah berbelanja buah-buahan di sebuah minimarket. Saat akan membayar itulah si kasir bertanya, "Apa kau suka ngambil makanan-makanan yang sehat, Mas?" John pun menjawab dengan nada yang santai. Ia berkata bahwa ada 14 cara untuk membunuh orang dengan buah apel. Si kasir ini pun sempat dibuat melongo oleh jawabannya si John. Namun si John kembali menimpali jika ia hanya bercanda. Just kidding. No, thank you. Walaupun pekerjaan John adalah seorang pembunuh bayaran, John sebenarnya orang yang rajin bersedekah. Hal itu terlihat saat ia memberikan buah apel kepada seorang pengemis, ya walaupun cuma 1 biji. Kembali ke Howard yang tengah memasuki sebuah bar. Di sana ia menemui seseorang bernama Pat. Howard pun meminta kepada Pat untuk segera memberikannya uang tiket dan paspor. Pat pun menyetujui permintaan tersebut. Namun Howard harus memberikan sebuah kode yang dimilikinya. Selang berapa lama datanglah 2 orang temannya Pat yang memperlihatkan sepucuk pistol kepada Howard. Merasa ini di luar kesepakatan, Howard pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Saat Pat akan menahan kepergian Howard itulah tiba-tiba mereka dihampiri oleh seseorang bernama Hendrik Botha yang sedari tadi memang sedang menunggu Howard. Salah satu teman Pat langsung menodongkan pistol ke arah Hendrik yang mereka anggap hanya mengganggu saja, tapi tiba-tiba Hendrik melakukan perlawanan dan beginilah kejadiannya. You. Berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, Hendrik pun membawa Howard ke suatu tempat dengan tangan yang terikat serta muka yang sudah babak belur. Diketahui jika sebenarnya Hendrik dan Howard bekerja pada bos yang sama, yaitu seseorang konglomerat bernama Silver. Hendrik yang telah mengetahui jika Howard telah mengambil data perusahaan dan menjualnya kepada Russo pun meminta agar Howard memberikan kodenya serta memberikan lokasi keberadaan Russo saat ini.
Namun Howard yang sudah tak mengetahui lagi kodenya hanya memberikan info tentang keberadaan Russo setelah sebelumnya ia diancam akan ditembak oleh Hendrik, dan pada akhirnya hidupnya memang benar-benar harus berakhir. Kemudian Hendrik menemui bosnya yang bernama Silver yang tidak memakai Queen ini, dan ini sidinnya. Hendrik melaporkan jika ia telah berbicara pada Howard yang menjabat sebagai ketua IT, adalah seorang teknisi di sebuah organisasi atau perusahaan yang bertanggung jawab untuk instalasi, evaluasi, dan peningkatan terhadap 3 objek utama, yaitu komputer, software, dan pengembangan sistem jaringan atau network system. Hendrik kembali mengatakan jika semua data email informasi perusahaan telah bocor di internet, namun data tersebut masih dalam keadaan dienkripsi. Enkripsi sendiri adalah sebuah metode aktivitas pengubah bentuk data yang awalnya mudah dipahami menjadi kode yang sulit dipahami. Hal tersebut karena fungsi utama enkripsi adalah pengamankan data. Enkripsi dipakai untuk menanggulangi seiringi adanya cybercrime atau kejahatan dunia maya seperti peretesan email, phishing, pencurian data, sharding, dan sejenisnya. Caranya dengan mengacak data sensitif agar berbeda dengan aslinya. Dengan begitu ketika hacker menerima data, mereka tidak bisa dengan mudah menggunakannya. Dan untuk membuka data yang telah dienkripsi sendiri yang kita semua tahu adalah memerlukan sebuah kata sandi. Dan yang mengetahui kata sandi data perusahaan milik server yang telah diretes adalah hanya Russo seorang. Sehingga Silver yang saat ini takut jika data yang berisikan semua kejahatan tentang dirinya tersebar luas pun merasa was-was. Namun Hendrik yang telah mengetahui keberadaan Russo pun mengatakan kepada bosnya jika ia akan segera menangkapnya. Kembali kepada John yang saat ini tengah bersantai di tempat tinggalnya, yang kemudian ia mendapati pesan jika ia harus pergi ke Cina dengan sebuah perahu. John pun segera berkemas dan memberikan semua buah-buahan miliknya kepada pengemis yang saat ini sedang tertidur lelap. Setelah melakukan perjalanan melalui jalur air, John pun akhirnya sampai di tempat tujuan. Di sana ia bertemu dengan seseorang bernama Edgar Mann, yang diketahui jika Edgar lah yang selama ini memberikan John pekerjaan sebagai seorang pembunuh bayaran. Edgar pun sempat menyinggung John yang saat ini tak lagi bermain halus dalam pekerjaannya. Namun John menjawab jika ia masih yang terbaik. Edgar pun memberikan John sebuah kontrak terbuka di Tijuana, yang arti dari kontrak terbuka ialah bukan hanya John seorang yang disewa untuk membunuh si target, sehingga John harus bersaing dengan para pembunuh bayaran yang lainnya. Sebelum beranjak pergi, Edgar pun meminta kepada John mengambil sebuah deskripsi penjelasan tentang targetnya kepada seseorang. Kemudian John mengambil deskripsi yang dimaksud pada seseorang bartender di sebuah bar bernama Javier. Lewat deskripsi itulah John akhirnya mengetahui siapa yang target yang akan ia eksekusi, yang ternyata targetnya adalah Jean Russo, dan kita semua tahu jika Russo juga menjadi incaran Hendrik Botha. Sebelum memulai pekerjaannya pada esok hari, John pun ingin melepaskan rasa penat yang ada dengan cara menyewa seorang wanita penghibur untuk cinta satu malam dengan kode seperti ini. Setelah sampai di kamar, wanita yang bernama Esperanza ini pun menjelaskan tentang tarifnya, yaitu sebesar $20. Namun John meminta kepada Esperanza untuk menemaninya satu malam full, dengan imbalan John akan membayarnya 10 kali lipat dengan tarif normal, yaitu $200. Keesokan paginya John pun pergi meninggalkan Esperanza dengan membayar lunas serta memberikannya bonus untuk jasa cinta satu malamnya. John akhirnya sampai di sebuah hotel yang diperkirakan Russo akan menginap di sana dengan dibantu seseorang bernama Chico atas perintah oleh Edgar. Mereka pun mulai bersiap mengatur strategi agar bisa menghabisi targetnya.
Lewat kamera CCTV, John melihat kedatangan Russo. Namun yang mengagetkan John adalah Russo telah menyewa 2 orang pengawal wanita yang salah satunya John mengenalinya, yaitu wanita bernama Seikes. Yeah, I know her. Atas perintah John, Chico yang menyamar menjadi pelayan hotel pun menuju ke kamar Russo untuk membawakan makanan dan minuman. Chico sempat digeledah oleh penjaga Russo yang bernama Miska untuk memastikan bahwa ia tak membawa senjata tajam seperti golok dan celurit. Akhirnya John bisa mengawasi Russo lewat kamera pengintai yang sebelumnya ia letakkan di sebuah kotak penghias meja. Chico yang sebenarnya diinstruksikan oleh John hanya untuk mengantar makanan saja dan segera keluar, namun hal itu tak ia lakukan. Chico malahan berbicara panjang lebar kepada Russo. Hal itu pun membuat Russo curiga pada dirinya, yang kemudian Russo memanggil Miska dan Seikes, dan beginilah jadinya. He said, "Computer, look at me." John yang melihat itu pun segera bergegas pergi untuk menyelamatkan Chico. Seikes yang terkejut akan kehadiran John, pria yang sangat dikenalinya, dan baku hantam di antara mereka pun akhirnya terjadi. Sadar jika John dikirim untuk membunuh Russo, Seikes pun segera menyuruh Russo untuk berlari, yang kemudian ia menyusulnya. Sementara untuk John, ia harus terlibat perkelahian dengan Miska. Miska tumbang untuk sesaat, kemudian John menyusul Seikes dan Russo yang saat itu tengah berupaya kabur melalui jalur lift. Setelah berhasil membuat Seikes jatuh, John pun berhasil menyusul Russo yang saat itu hendak pergi menggunakan mobil. Miska yang mencoba menghalanginya, namun beginilah jadinya. Seikes pun juga harus merelakan John yang sudah pergi membawa serta orang yang dikawalnya. Sementara itu untuk Chico, ia harus tertangkap oleh Hendrik yang bertanya siapa yang telah mengirim dirinya untuk membantu si John. Chico pun menjawab jika ia disuruh oleh Edgar. Hendrik yang sebenarnya juga mengenali John Smith ini pun segera mengakhiri hidup Chico dengan cara seperti ini. Di sisi lain, John telah membawa Russo di tempat jauh dari pemukiman warga. John pun berniat untuk mengakhiri hidup Russo saat itu juga. Akan tetapi setelah melihat cincin kawin milik Russo, John pun berubah pikiran. Terlebih ketika Russo bercerita tentang kematian tragis istri dan anaknya akibat mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan karena remnya yang blong. Mendengar cerita tersebut, John pun akhirnya memutuskan untuk tak jadi membunuh Russo. Mereka pun akhirnya pergi dari tempat tersebut. John pun berinisiatif untuk mengantarkan Russo ke perbatasan dan menyerahkannya kepada para polisi. Russo yang sebenarnya tak mau jika harus ditangkap polisi pun akhirnya menuruti rencana John, karena John telah meyakinkannya jika hidupnya lebih baik berakhir di pengadilan ketimbang harus diburu oleh para pembunuh bayaran yang disewa oleh Silver. Dan benar saja, ketika mereka singgah di sebuah kios untuk membeli minuman, mereka diserang oleh beberapa orang bersenjata. Namun John berhasil mengatasinya dengan cara seperti ini. Tranquilo. Bájala. Get in the car. Mereka kembali melanjutkan perjalanan, namun rintangan kembali menghadang setelah mereka terjebak dalam situasi kemacetan. Di saat bersamaan, Seikes juga datang ke tempat tersebut dengan menggunakan motor metik. John yang menyadari hal itu pun bergegas mengajak Russo untuk turun dari mobil. Di sisi lain, Hendrik juga berada di sana. Yang jelas situasi ini sangat tidak menguntungkan bagi John. Hendrik berhasil mendapati Russo, namun tiba-tiba John menyerang dirinya dan beginilah adegannya. Pertarungan mereka terhenti setelah salah satu dari mereka melepaskan tembakan ke udara yang membuat orang-orang di sekitar ketakutan dan berlari tanpa tentu arah.
Kejadian itu pun langsung dimanfaatkan oleh Sekes untuk membawa Russo pergi dari tempat tersebut. Sekes yang sekarang lebih tergiur oleh bayaran dari Silver ketimbang kembali menjadi pengawal Russo pun membawanya ke sebuah gedung bangunan. Namun Russo masih sempat mengambil foto bangunan tersebut dengan kamera ponsel miliknya. Sementara itu Silver yang kini semakin cemas jikalau data tersebut akan tersebar luas pun memerintahkan Hendrik supaya segera untuk mendapatkan kodenya yang ada pada Russo dan membunuh semua orang yang terlibat. I'll take care of it, boss. Di sisi lain, John yang kini berada di dalam bar mencoba untuk bersantai dengan memesan satu botol bir kepada Javier. Sambil menikmati bir tersebut, John menghubungi Edgar dan mengatakan jika ia telah kehilangan Russo. Ia pun juga meminta kepada Edgar untuk mencari lokasi keberadaan Russo saat ini. Beruntung Russo yang saat dibawa oleh Sekes sempat mengambil foto lokasi dirinya yang kemudian ia bagikan di akun media sosialnya sehingga Edgar pun bisa begitu mudah melacak keberadaan dirinya. Setelah memberikan info tersebut, Edgar pun segera menyuruh John untuk pergi dari dalam bar tersebut karena saat ini Silver sudah memperluas kontraknya kepada siapapun yang bisa membunuh dirinya. Dan alasan Silver menargetkan John untuk dibunuh karena ia menyangka jika John telah memiliki kodenya karena John sempat bersama dengan Russo. Benar saja ketika John akan keluar, ia dihadang oleh Javier dan beberapa orang lainnya sehingga John terpaksa melakukan perlawanan dan beginilah aksinya. Berhasil mengalahkan beberapa orang di dalam bar, John pun pergi dari tempat tersebut. Namun Javier berupaya mengejarnya dan menembaki dirinya. Walaupun sempat terkena tembakan, John akhirnya selamat dan ia memutuskan untuk pergi ke hotel tempat Esperanza berada. Dengan dibantu Esperanza, John pun berhasil memulihkan luka yang dideritanya. Terlebih ketika Esperanza memberikan John kehangatan 8+, yaitu persatuan bangsa-bangsa. Keesokannya John yang ingin pergi dari tempat Esperanza, akan tetapi ia melihat kedatangan Javier dan Hendrik ke tempat tersebut yang tentu saja sedang mencari dirinya. Merasa keselamatan Esperanza terancam, John pun mengajak serta Esperanza untuk pergi dari tempat tersebut. Saat akan keluar itulah mereka bertemu dengan Javier. Namun disinilah kita akan melihat skill yang dimiliki oleh John Smith yang hanya menggunakan sapu untuk menumbangkan musuhnya. Seperti ini adegannya. John segera mengambil pistol milik Javier yang kemudian aksi tembak-tembakan antara dirinya dan Hendrik pun terjadi. John dan Esperanza berhasil kabur dari kejaran Hendrik setelah menggunakan mobil yang mereka curi. Di tengah perjalanan John sempat ditelepon oleh Hendrik yang mengatakan jika John sudah dianggapnya seperti adik sendiri. Dan ia meminta juga kepada John agar menyerahkan Russo pada dirinya. Namun John yang tetap kuat pada pendiriannya pun menolak permintaan Hendrik. Sambil memutuskan sambungan telepon, John terus memacu mobilnya agar ia bisa cepat sampai di tempat Russo dan Sekes. Sesampainya di tempat yang dimaksud, John pun menyuruh Esperanza untuk pergi karena John takut jika akan terjadi apa-apa pada dirinya. Namun Esperanza yang sudah merasakan kehangatan John sewaktu malam sebelumnya pun mengatakan jika ia akan tetap di situ untuk menunggunya. Nya. Sementara itu di dalam gedung, Russo berbicara pada Sekes jika Silver tak akan mampu membayar dirinya dan kemungkinan Sekes juga akan menjadi buruan para pembunuh bayaran yang lain atas perintah dari Silver.
Tak selang berapa lama datanglah John yang kehadirannya langsung disambut oleh Sekes dengan beberapa tembakan ke arah dirinya, akan tetapi tembakan tersebut tak mengenainya. Sekes pun membawa Russo dan menyembunyikannya, sementara ia akan mencoba melawan John, akan tetapi aksi ajak tukuk atau petak umpat pun terjadi di antara mereka. Hingga pada suatu ketika Sekes berhasil ditembak oleh John, namun John yang sedari awal tak berniat untuk membunuh Sekes dan meyakinkannya jika Silver tidak akan membayarnya pun menyuruh Sekes untuk pergi. Pada malamnya Hendrik pun tiba di sana sehingga pertarungan keduanya pun berjalan seperti ini. Sempat mendominasi di awal pertarungan, akan tetapi John yang kalah atau sengaja mengalah, dirinya hanya diam ketika Hendrik akan menembak dirinya. Beruntung Sekes datang di saat yang tepat, ia pun langsung menembak Hendrik sebanyak 2 kali. Setelah mengucapkan kata sampai jumpa pada John, Sekes pun pergi dari tempat tersebut. Ketegangan pun telah usai, John dan Russo pun keluar dari gedung yang kehadirannya sudah ditunggu oleh Esperanza. Russo pun akhirnya menyerahkan dirinya kepada polisi, sementara untuk John dan Esperanza mereka berdua berniat untuk pergi ke selatan. Di sisi lain, Silver memilih untuk bunuh diri dengan cara overdosis meminum obat-obatan. Sedangkan untuk Sekes sepertinya ia mendapatkan pekerjaan yang baru sebagai seorang pengawal. Cerita sepertinya akan berlanjut. Hal itu dapat dilihat ketika Hendrik Botha yang masih bisa bangun dan kemungkinan besar ia masih hidup untuk balas dendam kepada Sekes dan John. Serta nasib si Edgar yang masih belum diketahui entah hidup atau mati. Dan adegan ditutup dengan John Smith yang berada di dalam penjara, namun sepertinya ia hanya berpura-pura saja karena tiba-tiba ia bisa melepaskan borgol di tangannya dan tamat akhir yang sangat menggembirakan. Tumpahan rasa yang tersirat melawan semua asa, tanpa kenangan apa arti hidup. Masa esok mungkin akan lebih baik, semua terlewati dengan suka maupun duka. Tak salah mewujudkan mimpi selama roh masih bersemayam di jasad yang hina. Saya Andi Kelana mewakili para pejuang 4000 jam tayang mengucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video mendatang. Iwa karing gangan waluh duit karing awak uyuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.